Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 6 hebat. Pada hari ini kita akan belajar materi ekspor impor, yaitu materi tema 5 subtema 2. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dalam negeri ke luar negeri. Barang yang dijual ke luar negeri disebut komoditi ekspor. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Kegiatan ekspor dapat mendatangkan devisa negara. Contohnya, Indonesia menjual kerajinan ukiran ke Singapura. Artinya, Indonesia melakukan kegiatan ekspor ke Singapura. Komoditi ekspornya adalah kerajinan ukiran. Manfaat ekspor. Yang pertama, mendapat pendapatan atau devisa negara. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memperkenalkan produk dalam negeri dan memperluas pasar di luar negeri. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menjalin kerjasama yang baik antar negara. Komoditi ekspor Indonesia. Tekstil, elektronik, minyak kelapa sawit, produk hasil hutan, alas kaki, industri otomotif, karet dan produk karet, udang dan lobster, kakao atau coklat, kopi, kulit dan produk bahan kulit, ikan dan produk perikanan, batu bara, minyak atsiri atau essential oil, dan kayu manis. Impor. Impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri. Barang yang dibeli dari luar negeri disebut komoditi impor. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Contohnya, Indonesia membeli elektronik dari Singapura. Artinya, Indonesia melakukan impor dari Singapura. Komoditi impornya adalah elektronik. Alasan suatu negara melakukan kegiatan impor. Yang pertama, tidak dapat menghasilkan barang yang diimpor. Yang kedua, biaya produksinya lebih mahal jika dibandingkan dengan membelinya dari luar negeri. Yang ketiga, negara dapat memproduksi barang yang diimpor, namun jumlahnya belum memenuhi kebutuhan. Manfaat impor. Yang pertama, memperoleh produk yang tidak bisa dihasilkan. Yang kedua, memperoleh barang dengan teknologi modern. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Yang keempat, memperoleh barang-barang yang dibutuhkan dengan cepat. Produk ekspor impor. Yang pertama, produk migas. Merupakan produk yang diekspor berupa bahan tambang migas, yaitu minyak dan gas alam. Yang kedua, produk non-migas. Merupakan produk selain minyak bumi dan gas alam. Contohnya hasil pertanian, hasil hutan, perikanan, industri, dan pertambangan. Yang ketiga, produk jasa.
Produk jasa merupakan ekspor tenaga kerja. Ekspor tenaga kerja seperti pengiriman TKI dan tenaga kerja khusus ke luar negeri. Komoditi impor Indonesia. Yang pertama, barang konsumsi. Barang konsumsi merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya makanan, minuman, bahan pokok, susu, daging, dan lain-lain. Yang kedua, bahan baku atau bahan penolong. Merupakan barang yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Contohnya bahan kimia, kertas, obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga, barang modal. Merupakan barang yang digunakan untuk modal usaha. Contohnya mesin, suku cadang, komputer, alat berat, dan lain-lain. Yang keempat, produk jasa. Merupakan impor tenaga ahli dari luar negeri. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Jika ada kesulitan, silakan bertanya kepada Bu Yayan dan Bu Nunu. Tetap semangat belajar di rumah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.